Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjut ngaji Mudzakarah fikih. Sebelumnya kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Syekh Zainal Abidin ila Syekh Ibrahim ila Syekh Azhar Rafi Abdullah Syekh Mahfud Syekh wa Syekh Mullah sallallahu alaihi wasallam afdal alaina min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, alhamdulillah. Mulai subuh ini, mulai sholat subuh ini sampai nanti habis hari tasyrik, sampai tenggelamnya matahari hari tasyrik yang ke-13, itu kita disunahkan takbir, namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir selepas sholat. Jadi mulai subuh ini, subuhnya hari Arafah sampai nanti terakhir hari tasyrik, itu kita sunnah takbir muqayyad. Maksudnya setiap habis sholat apa saja sunnah takbir. Walaupun nggak berjamaah, walaupun sholat sendiri, sholat qobliyah 2 rakaat, setiap habis salam sholat sunnah takbir. Sholat qobliyah, selepas salam takbir. Kemudian sholat fardu juga takbir. Apa saja, sejak sholat duha, selepas salam takbir. Nah, ini waktunya mulai subuhnya hari Arafah sekarang ini, kemudian sampai hari tasyrik tanggal 13, asar terakhir asar itu disunahkan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad itu takbir yang terikat. Takbir yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan sholat. Terikat dengan sholat. Sehingga setiap melaksanakan sholat apa saja, sholat hajat, sholat mutlak, kemudian sholat fardu, sholat apa saja, itu semua nanti disunahkan untuk takbir selepas salam. Adapun takbir mutlak, ada takbir mutlak itu nanti takbir yang tidak terikat dengan waktu. Nanti waktunya mulai malam, mulai terbenamnya matahari, nanti malam itu sampai dimulainya sholat Idul Adha. Nah, itu takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan sholat. Sehingga dalam waktu itu semuanya, di mana saja, kapan saja disunahkan takbir. Dimulai terbenamnya matahari, nah itu takbir. Walaupun nggak sedang sholat, walaupun sedang perjalanan, ataupun di pasar atau di mana saja, sunnah takbir. Nah, tapi kalau ini, takbir muqayyad ini takbir yang terikat dengan sholat. Waktunya panjang, sampai akhir hari tasyrik, tanggal 13, asar terakhir. Kemudian kita lanjut membahas tentang haji. Babun fi sifatil haji wal umrati, bab tentang sifat-sifat haji wal umrah. Faslun fi arkanil haji wal umrati, fasal menerangkan rukun-rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah. Arkanul haji, rukun-rukun haji sittatun, ada 6. Al-ihramu ihram wal wukufu bi Arafah, dan wukuf di Arafah, wa tawaful ifadati, dan tawaf ifadah, was sa'yu baina Safa wal Marwati, dan sa'i antara Safa dan Marwah, wal halqu, kemudian mencukur, au izalatu sya'ri ra'si, atau menghilangkan rambut di kepala. Kemudian wa tartibu, tertib, fi mu'dhamil arkan, di mu'dhamul arkan, di mayoritas rukun. Karena tidak semuanya nanti tertib, tidak semuanya mesti tertib. Tetapi di mu'dhamul arkan, di sebagian besar rukun itu mesti tertib. Bi ayyi qaddimal ihram ala jami'il arkan, yaitu
dia harus mendahulukan ihram ala jami'il arkan, dari seluruh rukun-rukun yang lain. Ihram harus lebih dulu, nggak boleh disalip dengan rukun yang lain. Karena ihram itu seperti kalau dalam sholat seperti takbirnya, takbiratul ihram mulai sholat. Nah, maka start itu nggak boleh disalip dengan rukun-rukun yang lain. Wal wukuf ala tawafil ifadati wal halqi, dan harus mendahulukan wukuf ala tawafil ifadati, atas tawaf ifadah wal halqi. Wa tawaf ala sa'i, dan wajib mendahulukan tawaf ala sa'i, daripada sa'i, illam yas'a ba'da tawafil qudum, kalau dia tidak sa'i selepas tawaf qudum. Jadi tawaf itu ada macamnya tawaf ya. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf nazar dan seterusnya. Sedangkan yang termasuk rukun di dalam haji ini namanya tawaf ifadah. Nanti kalau misalkan seseorang itu ketika datang ke Mekah, kemudian dia melaksanakan tawaf qudum, kemudian disambung dengan sa'i, maka nanti berarti sa'inya itu sudah sah. Sa'inya itu sudah sah. Tawaf qudum itu bukan rukun ya. Tawaf qudum itu sunnah. Tawaf qudum itu sunnah. Sedangkan tawaf ifadah itu rukun. Tawaf ifadah itu rukun yang wajib, yang nggak boleh ditinggalkan. Nah, kalau misalkan dia selepas tawaf qudum tadi, tawaf baru datang itu. Qudum itu artinya baru datang. Ya, qudum itu artinya baru datang. Ketika dia baru datang tawaf, kemudian selepas disambung dengan sa'i, maka sa'inya sudah sah. Nah, sehingga sa'inya yang itu berarti mendahului tawafnya yang ifadah. Maknanya maksudnya tidak tertib dalam hal ini. Jadi maksudnya tertib itu tidak harus seluruh rukun turut tertib, tetapi mu'dhamil arkan, di dalam mayoritas rukun-rukun itu mesti tertib. Dalam hal ini yang boleh disalib itu adalah tawaf. Tawaf ifadah boleh disalib dengan sa'i. Adapun yang lainnya, wukuf tidak boleh disalib dengan tawaf. Harus wukuf duluan, baru tawaf. Wa amma arkanul umrati fa khamsah. Kemudian rukun-rukun umrah itu 5. Al-ihramu ihram, wa tawafu dan tawaf, wa sa'yu dan sa'i, wal halqu wa tertibu, dan mencukur dan tertib. Jadi perbedaannya hanya tidak ada wukuf di Arafah saja. Jadi kalau haji ya ada 6 ihram, wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri ya. Diam diri di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian halq atau mencukur rambut. Nah, yang keenam tertib. Kemudian kalau umrah itu rukunnya dikurangi wukuf di Arafah. Sama ihram, tawaf, sa'i, cukur rambut, tertib. Semua sama, hanya tinggal dikurangi ihram saja. Dikurangi wukuf di Arafah saja. Wal farqu bainal arkani wal wajibat huna, perbedaan antara rukun dan wajibat. Sebelumnya wa wajibatul haji, kemudian wajibnya haji khamsatun, ada 5. Rukunnya tadi ada berapa? Rukunnya ada 6. Nah, sekarang kalau wajibnya haji ada 5. Al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat, menempatkan ihram di miqat. Kemudian wal mabidu bi Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Kemudian wal mabitu bi Mina, yang ketiga menginap di Mina. Wa ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah yauman nahri, pada hari Idul Adha. Wa ramyul jamrati thalath ba'da zawal fi ayyamit tasyrik, ditambah lagi melempar jumrah 3 ula wusta aqabah, selepas zawal, selepas duhur di hari-hari tasyrik. Wajtinabu muharramatil ihram, dan wajibnya haji juga menjauhi haram-haramnya, perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Itu wajibnya haji. Wajibnya haji ada 5, saya ulangi lagi. Ihram atau memposisikan ihram itu di miqat, kemudian menginap di Muzdalifah,
kemudian menginap di Mina. Yang keempat, merempal jumrah. Jumrah itu ada 2 tahapan. Yang pertama jumrah Aqabah saja di hari tanggal 10. Kemudian 11, 12, 13 itu 3 jumrah. Ula, wusta, Aqabah. Itu satu wajib tersendiri. Kemudian yang terakhir ijtinabu muharramatil ihram, menjauhi hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Ya, kita hafalkan jumlahnya saja. Mungkin kalau rukunnya haji ada 6, kemudian wajibnya haji ada 5. Allahu akbar. Wal farqu bainal arkani wa wajibat wal wajibat huna. Perbedaan antara rukun dan wajibnya haji di sini, annal arkana la tujbaru biddam. Sesungguhnya rukun tidak bisa diganti dengan dam, dengan denda. Faman taraka syai'an minha lam yahilla min ihramihi. Barang siapa yang meninggalkan rukun, maka dia belum tahallul. Maksudnya dia masih dalam kondisi ihram terus. Lianna mahiyatul haji, karena intinya haji la tahsulu, tidak terhasilkan illa bi fi'li jami' arkanihi, kecuali dengan mengerjakan seluruh rukun-rukunnya haji. Namanya rukun itu seperti tiang. Kalau tiangnya tidak ada, maka bangunan itu roboh. Maka rukun-rukunnya haji ini adalah amalan-amalan yang tidak bisa diganti dengan dam, atau tidak bisa diganti dengan denda. Wa ammal wajibat, adapun wajib, fa innaha, sungguhnya wajib itu tujbaru biddam, bisa diganti dengan dam. Faman taraka syai'an minha, maka barang siapa meninggalkan satu dari wajibnya haji, lazimahud dam, maka dia wajib membayar dam atau membayar denda. Faslun fi bayanil mawaqit. Fasal menerangkan miqat. Lil haji wal umrati miqatan, bagi haji dan umrah itu ada 2 miqat. Zamaniyun wa makaniyun. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Zaman itu waktu, miqat yang berkaitan dengan waktu. Kemudian ada makani, makan itu bukan makan bahasa Indonesia, makan itu bahasa Arab itu artinya tempat. Nah, tempat. Kalau zaman dia waktu, kalau makan itu tempat. Jadi ada miqat itu ada yang berkaitan dengan waktu, ada miqat yang berkaitan dengan tempat. Fazamaniyu, maka miqat zamani atau miqat waktu lil haji, untuk haji, min awwali syawalin ila tulu'i fajri lailatin nahari, mulai dari awal bulan Syawal. Jadi masuk tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri, itu sudah bisa untuk ihram haji. Ya, ihram haji sudah bisa ihram niat untuk haji. Ila tulu'i fajri lailatin nahri, sampai terbitnya matahari malam Idul Adha. Jadi 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, 2 bulan lebih. Syawal 1 bulan full, Dzulqa'dah 1 bulan full, kemudian Dzulhijjah 10 hari kan? 10 hari. Tanggal 10. Wa huwa lailatu 'ashri Dzulhijjah. Hari Idul Adha itu adalah malam ke-10 Dzulhijjah. Falau ahrama bihi fi ghairi waqtihi, seandainya orang ihram untuk haji fi ghairi waqtihi, di bukan waktunya, itu di luar bulan ini, di luar bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini, mungkin dia ihram haji, saya ihram untuk haji, ternyata di bulan Rabiul Awal misalkan, pas bulan Maulid, maka in aqada umratan, maka ihramnya itu bukan sah, tetapi tidak sebagai haji, tetapi sebagai umrah. In aqada umratan, ihramnya sah tetapi sebagai umrah. Ai wa tujzi'uhu an umratil Islam, dan itu mencukupi untuk umrah Islam. Maksudnya umrah itu juga wajib dalam seumur hidup sekali, juga wajib. Wa ammal umratu, adapun kalau waktunya umrah. Nah, jadi kalau haji itu tertentu waktunya hanya itu saja. Al hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di ashhurun ma'lumat, ada di bulan-bulan yang tertentu, yaitu apa? Mulai Syawal, Dzulqa'dah dengan
Dzulhijjah. Dzulhijjah kan sampai tanggal 10 itu. Nah, itu waktu seseorang bisa ihram haji. Hanya saja kan kalau kalau seseorang itu ihram haji mulai, misalkan dia mulai awal Syawal sudah di Mekah, kemudian dia ihram haji, maka dia harus nunggu ya sampai 2 bulan lebih itu. Nah, dan itu posisinya dia harus meninggalkan seluruh muharramatul haji, hal-hal yang diharamkan ketikanya. Itu berat sekali itu. Tidak boleh nikah, tidak boleh kumpul dengan istri. Wah, itu tidak tahan. Tetapi maksudnya itu sudah boleh. Jadi bulan-bulan itu sudah boleh ihram untuk haji. Sedangkan kalau umumnya jemaah-jemaah haji yang sekarang ini, yaitu ihram untuk haji ya sudah mepet. Mulai kemarin itu tanggal 8, nah itu baru ihram untuk haji. Ihram itu maksudnya seperti takbiratul ihram adalah orang itu kalau sholat begitu Allahu Akbar, maka dia sudah diharamkan hal-hal yang sebelumnya halal. Ya haram untuk ngomong ngobrol kan halal tuh. Tetapi ketika udah ihram, sudah masuk dalam amalan sholat, maka itu sudah tidak halal lagi. Nah, makan itu halal, tetapi begitu ihram untuk sholat, takbiratul ihram, makanya namanya takbiratul ihram, takbir yang menjadikan sesuatu yang tadinya halal jadi haram, itu namanya ihram. Gitu. Nah, cuman beda di dalam haji ini, hal-hal yang diharamkan itu tidak semua tidak sama dengan yang diharamkan di dalam sholat. Cuman pengertiannya begitu. Ihram itu menjadikan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Sehingga orang kalau ihram haji, dia masih boleh makan, tetapi dia kayak beberapa nanti kita bahas hal-hal yang diharamkan di dalam haji. Dia nggak boleh berburu, nggak boleh menikah atau menikahkan, nggak boleh kumpul dengan istri, nggak boleh debat dan seterusnya. Itu hal-hal yang diharamkan di dalam haji. Nah, sedangkan kalau wa ammal umrah itu, sedangkan kalau umrah fajami'u sanati, maka seluruh tahun waktun laha adalah waktu untuk umrah. Kalau umrah kapan saja, seluruh waktu adalah waktu untuk umrah. Fa yasihul ihramu biha fi ayyi waqtin syaa, maka boleh dan sah ihram untuk umrah di waktu kapanpun yang dikehendaki. Ihram waktu Ramadan, ihram tawaf waktu bulan apa saja bebas. Wa ammal makaniyu, adapun miqat makani tempat gitu. Kalau tadi bagiannya waktu, berkaitan dengan waktu, sekarang bagian berkaitan dengan tempat. Lil haji, untuk haji, fi hakiman fi Makkah, bagi orang yang di Mekah, walau afaqiyan, walaupun di penjuru-penjuru Mekah, nafsu Makkah adalah Mekah itu sendiri. Wa amma ghairuhu, adapun selain orang Mekah, fa miqatul mutawajjih minal Madinah Dzulhulaifah. Maka orang-orang yang selain tinggal di Mekah, orang-orang yang bukan orang Mekah, maka dia miqatnya itu adalah beda-beda, tergantung dari mana dia datang. Nah, kalau dari arah Madinah, maka namanya Dzulhulaifah, al-musammatu bi Bi'ri Ali, yang juga disebut dengan Bi'r Ali. Wa minasyam wa Misr wal Maghrib al-Juhfah. Kemudian dari arah Syam, dari Mesir, dari Maghrib, itu daerahnya namanya Juhfah. Ringkasnya kalau dari Indonesia di mana itu? Kalau dari Indonesia ya Lamlam. Nah, kalau dari Indonesia ya Lamlam. Cuma nanti kalau misalkan haji tamattu, gitu, kan biasanya ke Madinah dulu itu kalau waktunya lama sebelum waktu haji, maka nanti dari Madinah datangnya tetap dari Bi'r Ali atau dari Dzulhulaifah itu. Maksudnya begini, jadi ihram miqat itu, jadi tanah haram itu kan ada batasnya tuh. Nah, ada batasnya. Ihram tuh kita niat untuk haji. Saya ihram untuk haji, begitu. Nah, itu niat untuk haji itu tidak boleh melewati batas daerah itu, miqat itu. Sama seperti kita sholat. Kalau kita sholat, kita baca niat itu kapan? Kita baca niat kapan? Kita niat sholat itu kapan? Bersamaan dengan takbir, kan gitu. Kalau usolli melafadzkannya kan sebelum takbir, nah, tentu. Tetapi niat itu hakikatnya kan dalam hati niat itu.
Niat itu hakikat kan dalam hati. Nah, niat itu tempatnya berbarengan dengan takbir. Atau ketika kita Allahu Akbar, dalam hati kita sengaja saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau kita niatnya begitu sudah waktu takbir kita nggak ada niat sama sekali, ngelamun apa gimana takbir, kemudian sudah baca Fatihah baru niat saya niat sholat subuh, tidak sah itu. Sholatnya harus diulang karena niatnya belum dihitung. Kapan waktu niat? Berbarengan dengan takbir. Nggak boleh ngelewati takbir itu. Sebelumnya juga belum dianggap niat, setelah takbir juga belum dianggap, tidak dianggap niat. Nah, mikot makan itu begitu, mikot makan itu, mikot tempat itu begitu. Kita kalau lewat batas itu, lewat batas yang ditetapkan itu, kalau misalkan di sini Yalamlam ya, misalkan Yalamlam itu nama bukit, Bukit Yalamlam. Kalau kita lewat dari Bukit Yalamlam itu, baru niat untuk haji, itu niatnya nggak dihitung. Tetapi kalau di luar itu masih boleh. Kita niat ihram dari Surabaya itu sudah boleh itu, boleh. Tetapi kalau sudah ngelewatin Yalamlam itu, maka ihramnya malah tidak tepat pada tempatnya, tidak di mikot. Nah, dalam haji ini menempatkan ihram di mikot itu bukan rukun tetapi wajib. Jadi haji tetap sah saja tetapi nanti wajib bayar denda. Wallahu a'lam. Itu kalau makan ya, kita nggak usah bahas yang dari negara lain. Nah, kita bahas dari Indonesia saja. Dari Indonesia itu ya lam biasanya, dan itu insya Allah nanti kalau sudah diurus dengan orang-orang yang mengurusi haji ya sudah, insya Allah tinggal nunggu pengumuman saja. Nanti di mana di pesawat sudah diumumkan bahwa sebentar lagi 10 menit lagi kita akan melewati Bukit Yalamlam. Nah, maka dipersiapkan. Nah, maka langsung pakaiannya nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kemudian harus nggak boleh lagi pakai wangi-wangian. Begitu, langsung dilepas. Kemudian ganti pakaian ihram. Langsunglah niat nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian selepas itu, kalau nanti dari Madinah, misalkan orang yang haji tamattu yang dari Indonesia biasanya di kloter-kloter awal itu, nah itu nanti dari Madinah menuju ke Mekah, itu lain mikotnya dari Indonesia, tidak, tetapi dari Bir Ali. Faslun fi bayanil ihram wa katsirin min adabihi wa sunanihi. Jadi kita bahas singkat-singkat aja. Yang bagi dianjurkan seyogyanya limuridil ihram, bagi orang yang menghendak ihram, ayyan wiya biqalbihi, untuk dia niat dengan hatinya, wa yatalafadha, dan dia melafatkan bidzalika, dengan niat itu, bilisanihi, dengan lisannya, wa yalabbiya, dan dia talbiyah. Fayaqulu biqalbihi wa lisanihi, maka dia mengatakan dengan hati dan lisannya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja, aku niat haji, wa ahramtu bihi, dan aku ihram dengan haji itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, ila akhir talbiyah. Fahadha akmalu ma yanbaghi lahu, maka ini adalah sesuatu yang paling sempurna yang bisa dikerjakan orang untuk haji atau ihram. Fal ihram itu apa? Huwa niyatu bil qalbi, adalah niat di dalam hati. Wa hiya qasdud dukhuli fil haji, maka maksudnya niat dalam hati itu sengaja masuk untuk memulai ibadah haji. Awil umrati, atau umrah, au kilaihima, atau dua-duanya. Dalam hal ini haji qiran, haji yang menggabung antara haji dengan umrah. Wa amma talaffudzu bil lisan, adapun melafadzkan niat itu atau dengan lisan, fa mustahabbun, maka disunnahkan, ditauqidi ma fil qalbi, untuk menguatkan apa yang diniatkan di dalam hati. Kama sabaqa fi bayani fi niyatis salati wa niyatil wudu, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam
niat sholat dan niat wudu. Wa yustahabbu li ihramihi, sunnah di dalam ihram. Umurun, ada beberapa perkara. Minha, di antaranya ayyaghtasila lahu, sunnah mandi untuk ihram. Kalau di pesawat tidak bisa mandi. Ya mandi kalau mau ihram, maka sunnah mandi dulu. Fa in ajaza, maka kalau misalkan tidak mampu untuk mandi, tayammama, boleh tayammum. Kemudian yang kedua, ayyatatayyaba fi badanihi, dia menggunakan wangian qubayla ihramihi, sebelum ihramnya. Jadi kalau pas sudah ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Makanya sebelum ihram, mulai ihram, ya waktu diumumkan itu sebentar lagi mau masuk alam lah, maka silakan pakai wangi-wangian, karena hal itu masih belum diharamkan. Baru kemudian selepas itu ihram. Kemudian yang ketiga, ayyal bisar rajulu izaran waridaan abyadaini. Untuk laki-laki disunahkan menggunakan izaron, satu sarung, waridaan, dan rida itu selendang. Nah, abyadaini yang putih dua-duanya, ya pakai pakaian ihram yang putih itu. Wa na'alaini, dan dua sandal. Wal aula, dan yang lebih utama, kaunuha jadidatan, semua itu baru. Jadi nanti termasuk haramnya haji adalah menutup mata kaki, pakai kaos kaki, pakai sepatu itu tidak boleh. Nah, makanya dipakainya kita pakai sandal jepit. Kemudian ayyusalli raka'ataini qabla ihramihi, dia nanti sholat 2 rakaat sebelum ihram. Faslun fi dukhulil muhrimi Makkah. Pasal menerangkan masuknya orang yang ihram ke Mekah. Al-afdal, yang lebih utama, lil haji, bagi orang yang haji, mufridan kana au qarinan, orang yang haji ifrad ataupun qiran, ayyadkhulaha qabla al-wuqufi bi Arafah, masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Ini bagi yang ifrad ya. Kalau yang tamattu enggak. Wa idza dakhalaha min tariqil Madinah, kalau dia masuk dari arah Madinah, yusannu lahu ayyaghtasila bi Dhituwa, maka dia sunnah untuk mandi di daerah Dhituwa. Tsumma yadkhula min thaniyati kada, kemudian masuk dari arah thaniyati kada. Ini bagi orang yang dari untuk haji ifrad dan qiran. Wa idza dakhala Makkah, kalau seorang masuk ke Mekah, ustuhibba lahu ayyabda bi dukhulil Masjidil Haram, memulai untuk masuk Masjidil Haram. Ke Mekah, maka pertama kali yang dimasuki masuk Masjidil Haram. Wa ayyadkhula min babi Bani Syaibah, dan hendaknya masuk dari pintu Bani Syaibah. Di mana? Di Mekah itu banyak pintu-pintu, tiang-tiang itu dikasih nama. Jadi memang haji itu ya, amalan haji itu sebelum Islam sudah ada. Hanya saja Islam itu menegaskan kewajibannya haji. Ya, amalan haji itu memang sudah ada sebelum Islam itu datang sendiri, sebelum Islam mensyariatkan. Kemudian termasuk kebiasaan orang-orang Quraisy, mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Mekah pada umumnya, itu mereka khidmat kepada orang-orang yang haji. Nah, orang haji ngasih minum, kasih tempat tinggal, kemudian kasih segala macam. Dan mereka berbangga-bangga dengan itu, berbangga-bangga mana yang lebih utama khidmatnya dalam hal ini, misalnya pelayanannya mana yang lebih utama. Mereka berbangga-bangga dengan itu. Sehingga Allah SWT tegur, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian menyamakan antara siqayatul haji,
memberi minum dengan orang-orang yang haji, wa imaratul masjidil haram, memakmurkan masjidil haram banyak dengan amalan-amalan segala macam, kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah sama dengan orang yang iman dengan hari Allah dan hari akhir dan dia berjihad fi sabilillah. Maksudnya dia berjuang, tidak hanya diam di Mekah saja tapi dia berjuang keluar dari Mekah. Jadi memang apa namanya? Di situ salah satu pintunya namanya pintu Bani Syaibah. Bani Syaibah. Wa yaqulu hina absarat aynahul baita. Kemudian dia mengatakan ketika melihat matanya memandang kepada Ka'bah, kata Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kemuliaan dan wibawanya Baitullah ini atau Ka'bah ini. Wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa birra. Kemudian tambahkanlah orang-orang yang mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Orang itu juga tambahkan kemuliaannya, tambahkan keagungannya dan tambahkan kebaikan-kebaikannya. Sambung Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkaulah assalam, kemudian wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Fa hayyina rabbana bisalam, maka anugerahkanlah kami dengan keselamatan. Wa yashtagil aqibahu bi tawafil qudum. Kalau orang masuk ke Mekah, maka sunnah tawaf qudum. Tawaf qudum itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid itu disunnahkan bagi selain Masjidil Haram. Kalau di masuk Masjid Al-Hijrah, masuk ke Masjid Raya, Masjid Mujahidin, masjid mana saja, maka sunnah sebelum duduk itu sunnah tahiyatul masjid. Penghormatan, tahiyat artinya penghormatan kepada masjid. Jadi nggak masuk masjid langsung kamar mandi, buang air terus pergi. Enggak, tapi karena ini masjid tempatnya ibadah, tempatnya sholat, maka kita muliakan dengan menggunakan sholat, yaitu tahiyatul masjid. Tapi berbeda halnya dengan Masjidil Haram. Maka tahiyatul Masjidil Haram itu bukan dengan tahiyatul masjid dengan sholat, tetapi dengan tawaf. Itu namanya tawaf qudum. Orang yang pertama kali datang ke Mekah. Wala yukrahu tawafu fi ayyi waqtin min al-awqat, dan tidak dimakruhkan tawaf itu di waktu kapan saja. Walau fil waqtil manhi salatu fihi, walaupun di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Habis subuh sholat dilarang. Kemudian kalau di selain Masjidil Haram ya, tetapi kalau di Masjidil Haram itu tidak ada waktu terlarang. Tidak ada waktu terlarang. Khusus nih, kekhususan di Masjidil Haram itu tidak ada waktu terlarang. Kalau di luar Masjidil Haram itu apa namanya, ada waktu terlarang untuk sholat, waktu selepas subuh, selepas asar. Nah, tapi kalau di Masjidil Haram itu berbeda. Nabi SAW langsung nasnya, kurang lebihnya beliau maknanya mengatakan jangan kamu larang orang yang sholat di Masjidil Haram di tempat manapun, di waktu kapanpun. Nah, kemudian tawaf, kalau tawaf juga dia tidak dimakruhkan untuk tawaf di waktu kapanpun. Kama sabaqa fi mabhathil awqat al-makruh lis salat, sebagaimana sudah dijelaskan di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat. Wallahu a'lam. Ini sedikit tentang haji, awal-awal rukun-rukun haji. Nah, jadi sekali lagi haji ini memang untuk belajar haji ya, untuk belajar haji ini tidak fardu bagi orang yang belum berangkat. Nah, karena ya belum merupakan kewajiban. Tetapi tentu jadi wajib ketika seorang sudah mau berangkat haji. Jadi mengikuti manasik haji itu wajib. Apalagi nanti kalau kita belum berangkat haji ya akan bingung ini apa maksudnya Masyaril Haram, tawaf, sa'i, kemudian mana Muzdalifah, mana Mina, mana Arafah, belum terbayang karena belum berangkat. Mudah-mudahan kita dengan barokahnya ngaji bab haji ini, Allah berangkatkan kita semua ke Masjidil Haram untuk melaksanakan haji. Ya, sedikit yang kita bisa berzakarahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.